Prancis merupakan salah satu negara penghasil kerang hijau terbesar di dunia. Setiap tahunnya, Prancis menghasilkan 150.000 ton tiram dan kerang yang sebagian besar diekspor ke berbagai negara, dan sebagian kecil lainnya dipasok dalam negeri. Kerang hijau juga menjadi ciri khas negara ini. Prancis merupakan negara dengan garis pantai yang panjang, sehingga negara ini sangat cocok untuk budidaya seafood. Langkah pertama yang dilakukan oleh petani membudidayakan bibit tiram dan kerang hijau. Cangkang kerang dewasa akan dihancurkan dan dibentuk menjadi rantai semacam ini. Selanjutnya, cangkang kerang dewasa yang telah dihancurkan digantung di air laut, dan disinilah bayi tiram akan hidup dan melekat. Telur tiram dan kerang hijau selalu berada di air laut selama musim kawin. Induk kerang hijau yang telah matang kelaminnya mengeluarkan sperma dan sel telur ke dalam air, sehingga keduanya bercampur dan kemudian terjadi pembuahan. Setelah 24 jam, telur kemudian menetas dan tumbuh menjadi larva, kemudian menjadi benih yang bersifat planktonik hingga berumur 15-20 hari. Selanjutnya, benih tersebut menempel pada substrat dan akan menjadi kerang hijau dewasa setelah 5 hingga 6 bulan kemudian. Biasanya, rantai yang terbuat dari kulit kerang dewasa diangkat sebelum bibit-bibit kerang tumbuh dewasa. Pada titik ini, alat-alatnya penuh dengan benih-benih muda. Setelah itu, bibit muda akan dikumpulkan untuk persiapan musim utama. Bibit-bibit ini dimasukkan ke dalam tas jaring untuk dipindah ke lautan. Ada beberapa metode yang digunakan oleh petani. Salah satunya adalah metode tancap, metode rakit tancap, dan metode tali rentang. Metode tancap dalam budidaya kerang hijau dapat dilakukan dengan menancapkan kayu atau bambu ke dasar perairan. Panjang kayu yang dipakai disesuaikan dengan kedalaman air ketika pasang atau surut. Kayu ini akan dibiarkan hingga benih kerang hijau menempel dan memperbanyak kerang hijau. Jika kerang hijau telah terkumpul dalam jumlah banyak dan siap untuk dipanen, proses panen pun segera dilakukan. Sedangkan metode rakit apung dilakukan dengan cara menancapkan rakit pada dasar perairan. Lokasi rakit telah dihitung berdasarkan tinggi rendahnya air jika sedang pasang atau surut. Selanjutnya, bibit kerang hijau ditempatkan di atas rakit-rakit tersebut. Sedangkan metode tali rentang dilakukan dengan cara merentangkan beberapa utas tali, di mana kemudian tali-tali tersebut digunakan penempatan bibit kerang. Dan dalam waktu kurang lebih 6 bulan, kerang hijau itu pun siap untuk dipanen. Untuk mempercepat proses panen, petani di Prancis menggunakan bantuan mesin. Selanjutnya, kerang yang telah dipanen dibawa ke pabrik untuk proses berikutnya. Kerang-kerang ini dibersihkan, dikemas, untuk kemudian dipasarkan dan dihidangkan.